Dan gue ini aduh makin dilihat kok kayaknya makin ragu-ragu, makin gak pede. Apa ini ditarik ke sini aja ya? Apa yang ini ditarik ke sini? Apa yang, aduh semakin ragu-ragu. Selamat malam. Malam Mas. Bingung nyari pemain ya? Betul, cari pemain mana ini? Gak nyata lagi spidolnya. Oh iya ini, belum dibuka. Oh belum dibuka, iya. Tapi kalau pemain gak usah pusing. Kenapa? Saya gimana ya ngomongnya? Ngomong langsung aja. Ngomong langsung aja. Ya, ngomong langsung aja. Saya ada pilihan beberapa pemain hebat. Bola? Bola. Oh, oke. Boleh saya tahu siapa? Ini dari Thailand. Wah jauh dong. Udah di sini atau masih di Thailand? Udah di sini, tapi emang orang Thailand. Tapi terkendala bahasa nggak nanti komunikasi nggak? Kalau bahasa ini orang Thailand tapi bisa lah. Bahasa Indonesia bisa. Oke. Bisa dikit gitu. Jadi dia kalau terketemu dikit gitu. Ini acara berita loh, jangan terlalu banyak bercanda. Iya, ini enggak. Saya juga dari tadi nggak mau bercanda kok gitu. Iya. Mana dia bahasa Thailand dia bisa? Dia orang Thailand tapi bisa Indonesia. Oh begitu. Jadi untuk kendala bahasa Bapak nggak usah bingung. Oke. Ya. Bisa dipanggilkan sekarang? Gimana ya? Saya udah bisa nggak sekarang? Bisa sekarang langsung datang ini sebentar lagi ya. Walaupun saya nggak dapat apa-apa. Sawadikap. Ini. Sawadikap. Sawadikap. Hapun kap. Hapun. Hapun kap. Hanupis. Hap noy. Hatur nuhun pisan. Ya. Mangga kap. Mangga kap. Oh mangga ya. Nuhun kap. Ini nggak bisa bahasa Indonesia nih. Bisa. Saya bantu translate boleh? Iya. ค่าอะไรนั่นนะครับตรงเลยเชยเลยครับปีดีฮิปซีถึงแล้วรู้เลยครับในอินโดนีเซียเธอเล่นเลยนะครับ Dia adalah orang Thailand tapi sangat mencintai Indonesia. Sangat-sangat mencintai Indonesia dan dia ingin berbuat banyak untuk Indonesia. Tadi ada Hibzi-Hibzinya saya dengar. Nama saya Hibzi, itu kan harusnya Bapak udah tahu lah kalau itu bahasa umum di Thailand. Tapi bisa ngomong bahasa Indonesia kan? Saya itu bisa hopnahap sedikit. Sedikit saja. Hopnaihap apa artinya? Sedikit saja. Oh jadi hopnaihap demi hopnaihap engkau gitu. Thailandนะครับ Thailand ya. Jumbo kap. Oke, saya bisa dites satu kalimat ya. Untuk bahasa Indonesia ya. Saya akan pergi mengunjungi ibu yang sedang berjualan di pasar tradisional Cinangneng Bogor. Tengah Cinangneng Bogor. Cepet banget. Di Thailand. Bohong nggak. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Di Thailand mungkin itu apa ya kayak bahasa-bahasa yang tipis-tipis saja gitu. Tapi artinya itu dia akan pergi ke Cinangneng Bogor. Tapi benar ini pemain bola? Ini dari Persatuan Bola di Thailand. Oke, beneran pemain bola? Pong lainนะครับ Saya itu enggak apa? Saya itu dari pengusaha bola. Saya suka bola. Jadi emang kalau bola di Thailand itu kan bagus. Kalau di Indonesia kan hitam putih. Kalau di sana itu putih hitam. Cuma dibalik doang. Katanya pemain bola. Ini pemain bisnis bola ini. Pernah main bola pernah. Ya bukan hanya pernah, ini bisa main bola. Ini bisa jago bahasa bola. Kok jadi? Udah deh. Ini udah nggak bener nih. Semakin kacau ini. Lebih baik kita berikan langsung aja ini untuk berdiskusi tentang bola kepada presenter beneran. Boleh kalau begitu diskusi. Jadi ekstrim. Silakan, Priska. ขอบคุณครับจริงๆทั้งนั้นโอ้ Pong lainนะครับโดยเลยครับSanaครับ Sawadikap. Sawadikap. Loh, ikutan juga enggak ya? Bukan dipancingnya. Maaf ya. Ya kita beneran. Sekarang kita ngomongin soal bola. Soalnya Indonesia mau lawan Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengusung misi wajib menang kala jumpa Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun menghadapi laga krusial, sejumlah pemain pilar Garuda harus absen. Gimana dong? Karena kalau lawan China kita tidak dapat poin 3,
saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Our gift to you will be the 3 points against China. Laga timnas melawan Tiongkok di GBK tinggal hitungan hari. Skuad Garuda wajib mengamankan 3 poin agar mimpi tampil di Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Berbekal pemusatan latihan di Bali, Kluivert optimistis anak asuhnya mampu mengalahkan Tiongkok. Both countries, but I think that we have a good possibility to win from China. Everybody knows that Japan has a very good team. They're already qualified, but of course we're going to put all our effort into to win that game as well. So the chances are quite realistic that we can win from China, and the match against Japan would be more difficult. Lalu siapa saja 11 pemain pertama pilihan Kluivert saat bentrok dengan Tiongkok nanti? Jika melihat starting line up, saat menang dari Bahrain di GBK, 3 nama dipastikan absen. Kiper Martin Vaz dan Marcelino Ferdinand terkena akumulasi kartu. Sementara Ragnar Orotmangun masih cedera. Posisi penjaga gawang akan diperebutkan Emil Audero, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Reza Arya Pratama. Besar kemungkinan Kluivert akan memberi debut bagi Emil Audero. Absennya Marcelino dinilai sejumlah pihak akan memengaruhi pola serangan timnas. Sebab dalam 2 kali pertandingan di GBK, Marcelino punya peran penting bagi timnas. Lino mencetak 2 gol kemenangan saat menghajar Arab Saudi November 2024 lalu. Sementara saat mengalahkan Bahrain, satu-satunya gol oleh Romani berasal dari umpan Marcelino. Menurut analis sepak bola Gita Suwondo, sejumlah nama yang bermain di Liga 1 layak dicoba untuk mengisi posisi Marcelino. Secara pengalaman mungkin Stefano Lillipali. Tapi Vano Lillipali kan sudah lama. Kalau ini tahun lalu mungkin Vano pantas. Kenapa? Karena dia membawa Borneo sangat luar biasa di musim kompetisi yang lalu. Tapi musim kompetisi yang baru berakhir kan dia tidak hebat-hebat amat. Juga banyak jadi cadangan. Ini saya pikir yang agak mengkhawatirkan dia. Apakah dia bisa memainkan ritme yang ditampilkan oleh Cruyff. Beckham Putra yang justru masih menonjol dari impresif ya. Impresif selama liga ini. Egy juga. Dari sekian banyak pemain luar yang menjadi top scorer kan Egy masuk ke dalamnya untuk menjadi top scorer yang berasal dari pemain lokal. Jadi saya pikir Egy layak dicoba. Walaupun itu adrenalinnya Egy harus dijaga. Karena kadang-kadang dia punya peluang, dia tidak bisa menyelesaikan. Soal absennya sejumlah pemain, Ketua PSSI Erick Thohir mengaku tak khawatir. Sebab kualitas timnas saat ini sudah merata. Ya tapi kita tetap harus optimis karena tadi yang saya bilang, kalau dulu ketika kita bicara pemain A, B, C, D cedera, kita belum punya 2 kali 11. Kalau hari ini saya rasa kita cukup confidence karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan. Kemenangan lawan Tiongkok jadi harga mati buat skuad Garuda. Publik tentu menanti sejauh mana taktik Patrick Kluivert mampu meredam perlawanan The Dragons. Tim Liputan, Kompas TV.